melangsungkan tindakan operasi ginjalnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kelancaran serta memberikan kesembuhan kepada Bapak Hasto. Allahumma rabbana sallallahu alaihi wasallam asy-syafi' la shifa illa shifa'aka la yughadiru saqama. Kemudian Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, beliau Ustaz Muhammad Nasir bin Amr Al-Sini adalah alumni dari Universitas Islam Madinah. Dan moga kita dengarkan kepada beliau, kami persilakan setelah nanti selesai kajian dipersilakan kepada Bapak Ibu jamaah untuk bisa menikmati hidangan yang telah tersedia, dan kami mengucapkan jazakumullahu khairan katsiran kepada jamaah sekalian yang ikut berpartisipasi untuk khususnya donasi bersedekah untuk subuh barokah. Dan kegiatan-kegiatan masjid Al-Aman yang lainnya yang apabila Bapak Ibu ingin ikut juga berkiprah, silakan bisa berdonasi langsung dengan melalui transfer ke nomor rekening Yayasan Masjid Al-Aman atau bisa melalui pengurus Masjid Al-Aman. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Ada khilafnya mohon maaf kepada beliau Ustaz Ahmad Nasir. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalam ala rasul al-amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Akhwani fid din, a'azani Allah wa iyyakum, akhawati fid din, a'azani Allah wa iyyakum jami'an. Teman-teman yang semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan, alhamdulillah, segala puja, puji, syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak nikmat, yang nikmat-nikmat tersebut yang tentunya dengan rahmat dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala banyak amalan kebaikan bisa kita lakukan. Yang besar harapan kita agar Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita tersebut dan menjadikannya pemberat amalan kebaikan kita di akhirat kelak. Sebelum kita masuk kepada tema kajian kita, ada sedikit yang ingin disampaikan di sini terkait salah satu hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mengabarkan kepada kita tentang kepedulian yang besar. Jadi ternyata Rasul sallallahu alaihi wasallam ini mengajarkan kepada kita untuk peduli sesama muslim. Bahkan beliau menjelaskan hal tersebut dengan memberikan gambaran yang luar biasa, di mana beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Matsalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahhumihim kamatsalil jasadil wahid. Idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahari wal humma." Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, rasa sayang, rasa peduli, rasa cinta satu muslim dengan muslim yang lainnya kayak satu badan. Satu anggota sakit, lainnya ikut merasakan susahnya, nggak bisa tidur dan demam. Dan kita tahu di antara atau di tengah-tengah kenyamanan kita bersama keluarga kita saat ini, di tengah kenyamanan kita di rumah kita, ternyata kenyamanan kita tersebut terganggu dengan apa yang menimpa saudara-saudara kita di Palestina. Maka dalam hal ini perlu kita taruh perhatian kita dan kepedulian kita pada mereka. Mungkin bahasa kita dengan mereka berbeda, mungkin bangsa dan suku kita berbeda, bahkan jarak kita dengan mereka jauh. Cuman ada satu hal yang menyatukan kita dengan mereka. Apa? Islam, iman.
Doakan saudara-saudara kita dengan penuh khusyuk, dengan penuh kepedulian, karena ini pesan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Doakan saudara-saudara kita agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi mereka. Agar Allah Subhanahu wa taala mengangkat kesulitan yang ada pada mereka saat ini. Agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan kepada mereka dalam waktu yang dekat. Kemudian alhamdulillah kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini di majelis terbaik dari majelis-majelis yang ada, yaitu majelis ilmu. Karena majelis banyak, ada majelis tawa, majelis canda, majelis jual beli dan lain sebagainya. Dan majelis terbaik adalah majelis ilmu syar'i. Sering disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW, di mana sahabat mengatakan, ketika kami duduk-duduk sama Rasulullah, ketika kami jalan bersama Rasulullah SAW, itu tidak lepas semuanya dari pembahasan ilmu, penyampaian ilmu. Dan ini menunjukkan majelis terbaik adalah majelis ilmu syar'i. Dan Allah kumpulkan kita saat ini dalam hal tersebut. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di tempat terbaik dari tempat-tempat yang ada. Rumah Allah Subhanahu wa taala, masjid. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ahabbul biladi 'indallah masajiduha. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan tempat yang paling Allah cintai masjid. Dan Allah kumpulkan kita saat ini di sini. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di waktu yang terbaik. Waktu pagi. Waktu pagi ini waktu yang baik, yang berkah. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah mendoakan dengan mengatakan apa? Allahumma barik ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikanlah keberkahan yang banyak pada umatku di waktu pagi mereka. Maka perkumpulan-perkumpulan seperti ini, majelis-majelis seperti ini adalah majelis-majelis yang disyukuri. Makanya kita lewat meja ini mengatakan, menyampaikan kepada siapa saja yang terlibat untuk bisanya kita melaksanakan kajian ini, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang besar pada mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan yang banyak kepada mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala terima amal ibadah mereka dan menjadikannya pemberat amalan kebaikan mereka di akhirat kelak. Yang akan kita bahas pada pagi hari yang mulia ini adalah aslul khair. Apa itu aslul khair? Aslul khair ini artinya asal muasal kebaikan. Apa itu asal muasal kebaikan? Asal muasal kebaikan adalah ilmu. Adalah ilmu. Karena dengan ilmu yang pernah kita pelajari, mungkin sedikit ilmunya, tapi dengan ilmu tersebut kita selamat dari keburukan di dunia. Dengan ilmu sedikit yang pernah kita dengar, kemudian kita amalkan, ternyata kita diselamatkan sama Allah Subhanahu wa taala dari neraka. Dengan ilmu yang sedikit yang pernah kita dengar dulu, mungkin sudah lama, tapi dengan ilmu tersebut Allah Subhanahu wa taala berikan petunjuknya dan hidayahnya kepada kita. Jadi perlu kita fahami bahwasanya ilmu itu adalah aslul khair, asal muasal daripada kebaikan. Di antara cara untuk mendapatkan ilmu adalah berdoa. Dan dari doa-doa ini kita bisa memperhatikan bagaimana Rasulullah SAW memberikan perhatian yang besar kepada pencarian ilmu. Di antaranya apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di surat Asy-Syura ayat 83 dan 84. Ini adalah doanya Nabi Ibrahim yang bisa kita hafal. Asy-Syura 83 dan 84. Di mana Nabi Ibrahim pernah berdoa. Beliau mengatakan, Rabbi habli hukman wa alhiqni bis salihin waj'al li lisana sidqin fil akhirin. Nabi Ibrahim pernah mengatakan, Ya Allah, berikan aku ilmu. Rabbi habli hukma
wa alhiqni bisalihin. Hukma di sini para ulama mengatakan ilmu artinya perkara halal haram. Ya Allah, ajari aku itu ya Allah, biar nggak keliru. Berikan aku ilmu ya Allah, wa alhiqni bisalihin, dan kumpulkan aku bersama orang-orang yang saleh. Waj'al li lisana sidqin fil akhirin, dan jadikan diriku ini ada terus di lisannya orang-orang setelahku, maksudnya keturunanku. Karena ternyata ilmu itu bisa bertahan jauh ke depan, 100 tahun atau bahkan lebih dari itu. Kita lihat bagaimana anak-anak orang yang punya orang tua, orang berilmu misalnya, diingat orang tuanya. Dulu bapak saya, dulu kakek saya. Dan terus begitu orang berilmu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min thalath." Kalau ada anak Adam meninggal, manusia meninggal, terputus amalnya kecuali 3. Sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, anak soleh mendoakannya. Anak soleh bakal meninggal. Sedekah jariah suatu hari akan terhenti, tapi ilmu terus berlanjut menjadi jariah bagi orang yang menyebarkannya. Makanya ilmu ini berkahnya luar biasa. Bahkan kita kenal ya, sahabat yang namanya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. 1400 tahun yang lalu hidupnya. Sampai sekarang namanya disebut, dicatat, dicetak, dipelajari di mana-mana sama penuntut ilmu. Kebaikan untuk siapa? Untuk Abu Hurairah radhiyallahu taala. Dan sahabat-sahabat yang lainnya pun demikian. Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala 1200 tahunan yang lalu. Namanya sampai sekarang masih disebut, ilmunya tersebar di mana-mana. Buku-bukunya dipelajari oleh para penuntut ilmu. Ini menunjukkan ilmu syar'i memiliki efek yang luar biasa dalam kebaikan. Makanya jangan pernah lupa untuk meminta ilmu sama Allah Subhanahu wa taala. Minta sama Allah ilmu. Untuk kita tahu mana halal, mana haram, untuk menentukan suatu hukum misalnya, minta ilmu sama Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan hal tersebut. Di antara doa yang kedua yang Rasul sallallahu alaihi wasallam ajari kita adalah doa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di surat Thaha ayat 114. Doanya mudah. Rabbi zidni ilma. Rabbi zidni ilma. Ya Allah, berikan aku ilmu. Rabbi zidni ilma. Barakallahu fiik. Syukran. Ya Allah, tambahkan aku ilmu, berikan aku ilmu. Rasulullah SAW juga pernah memerintahkan kepada kita untuk meminta sama Allah ilmu yang bermanfaat dan berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Ini salah satu doa yang selalu disebutkan oleh Rasulullah SAW setiap habis sholat subuh. Kayak kita sekarang ini, selalu Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan doa Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Kenapa? Ilmu ini nur, cahaya. Kita bisa melihat jalanan yang kita pijakan kaki kita di sana, baik jalan tersebut atau buruk jalan tersebut, bahaya jalan tersebut atau aman jalannya, hanya dengan cahaya ilmu. Minta ilmu sama Allah Subhanahu wa taala. Dan bapak-bapak, ibu-ibu, kalau ada yang mendapati dirinya bersemangat menuntut ilmu, datang kajian, atau punya anak, melihat anaknya semangat menuntut ilmu, disuruh belajar, mau anaknya, ini nikmat besar dari Allah Subhanahu wa taala yang harus disyukuri. Bersyukur kita sama Allah Subhanahu wa taala. Wallah, tanpa ilmu entah kemana jalan kita akan mengarah. Minta sama Allah Subhanahu wa taala ilmu biar jelas jalan kita. Rasulullah SAW juga mengajarkan kita bagaimana kita berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Beliau mengajarkan kita doa, Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yakhsha
wa min du'ain la yusma' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Kata Rasulullah SAW, ya Allah, aku berlindung padamu dari hati yang tidak pernah khusyuk, dan dari doa yang tidak didengar, dan dari jiwa yang tidak pernah kenyang, dan dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dan jangan pernah remehkan doa ya. Jangan pernah remehkan doa. Doa ini senjatanya orang mukmin. Doa ini senjatanya orang mukmin. Minta sama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bukan cuma doa buat diri kita saja, Rasul SAW mengajarkan kita untuk mendoakan orang lain dapat ilmu. Ternyata bukan buat diri kita saja, tapi buat orang lain juga. Rasul SAW pernah suatu hari pengen wudu, dan di zaman beliau SAW, kalau orang pengen wudu itu dibawain wadah, ada airnya untuk berwudu. Ketika Rasulullah SAW pengen berwudu, kemudian sudah ada wadah yang tersedia di situ. Rasulullah SAW kaget, terus lihat siapa yang sediain air wudu ini, kata Rasulullah SAW. Dikatakan kepada beliau SAW yang sediakan air tersebut Abdullah bin Abbas, anak kecil. Abdullah ibn Abbas yang sediain. Ya khidmat buat Rasulullah SAW, orang pengen nyediain yang baik untuk Rasulullah SAW biar mudah wudunya dan lain sebagainya. Kemudian Rasulullah SAW melihat semangatnya Abdullah bin Abbas nyediain air wudu untuk beliau. Apa kata Rasulullah? Allahumma faqihhu fid din wa'allimhu at-ta'wil. Ya Allah, bikin dia faham perkara agama ya Allah. Bikin dia berilmu ya Allah, dan ajarkan dia ilmu tafsir. Didoakan oleh Rasulullah SAW. Terkabul apa enggak? Terkabul. Sampai sahabat yang lain pernah mengatakan apa? Suatu hari kami pernah pergi haji dibimbing oleh Abdullah bin Abbas. Kemudian Abdullah bin Abbas khutbah dengan khutbah yang kalau didengar oleh orang Romawi masuk Islam semuanya mereka. Doa siapa? Doa baginda besar Rasulullah SAW. Jangan pelit, jangan stop lisan kita untuk mendoakan orang lain, terlebih anak kita, terlebih keluarga kita. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allah mendengar kita. Allah tahu kondisi kita. Allah mampu memperbaiki apa yang keliru dari keluarga kita, dari anak kita. Allah akan berikan kebaikan itu. Dan doa-doa ini masih banyak doa-doa yang lain yang menunjukkan kepada kita betapa besarnya perhatian Islam terhadap ilmu syar'i. Bahkan sebagian ulama mengatakan apa? Setiap hari yang berlalu, kalau nggak ada ilmu yang bertambah, itu hari yang rugi bagiku. Rugi. Kita nggak bisa belajar dari apa yang kita lihat. Kita nggak bisa belajar dari apa yang kita dengar. Akhwani fi din, azani Allah wa iyyakum, teman-teman yang semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan. Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan pada ilmu, keutamaan yang tidak kita temukan pada keutamaan-keutamaan yang lainnya. Keutamaan yang luar biasa. Di antaranya apa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam sabdakan, wa innal ulama warathatul anbiya wa innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhama wa innama warrathul ilma faman akhadhahu akhadha bihadhin wafir, kata beliau sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan ilmu itu warisannya para nabi. La haula wala quwwata illa billah. Para ulama adalah pewaris para nabi, dan para nabi mereka tidak mewariskan dinar ataupun dirham. Yang mereka wariskan apa? Ilmu. Faman akhadahu akhadha bihadhin wafir. Barang siapa yang mengambil bagian, dapat bagian dari bagian tersebut warisan nabi, maka dia sungguh telah mendapatkan bagian yang banyak. Warisan manusia kita dikasih jatah.
Fulan dapat sekian, ini dapat sekian, dijatah semuanya. Warisan Nabi nggak dijatah. Pengen banyak, cari yang banyak, dapat banyak dia. Warisan para nabi. Makanya Fatimah dulu datang meminta apa yang telah ditinggalkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk warisan. Kemudian dikatakan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam di mana beliau mengatakan para nabi itu tidak mewarisi. Harta yang ditinggalkan oleh nabi enggak diwariskan. Tapi beliau sallallahu alaihi wasallam meninggalkan hal yang lebih besar dibandingkan harta. Apa? Ilmu yang tidak ada yang tahu kadarnya kecuali orang yang mengetahui ilmu tersebut. Keutamaan yang kedua tentang ilmu, ilmu ini jalan menuju surga. Ya Allah, jalan menuju surga. Artinya jalan tersebut dijelaskan, akan jelas bagi kita dengan ilmu. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mempermudah jalan tersebut. Bayangkan kalau dikatakan kepada kita, misalnya ada satu universitas yang kita damba-dambakan ingin masuk ke universitas tersebut. Keluarga kita kepengen kita masuk ke sana. Mungkin sampai bahkan mimpi-mimpi kita masuk ke universitas tersebut. Kemudian rektornya datang ke rumah kita. Entah apa yang terjadi, rektor universitas tersebut datang ke rumah kita. Terus dia bilang, "Mana si fulan?" Nama kita disebut. "Sini." Ditulis kertas sama dia. Pengen daftar universitasnya. Bukan pengen lagi, sangat, ini udah kepengen banget. Ambil kertas ini, kamu pasti masuk, ini formalitas saja. Langsung masuk, dipermudah jalannya. Senang apa enggak? Senang. Mungkin dia bakal lari pulang ke rumahnya, ketemu orang tuanya, dia kasih kabar-kabar yang gembira ini. "Mah, Pa, ini dimudahkan jalannya menuju masuk universitas tersebut, atau masuk kerja di satu perusahaan besar yang telah kita dambakan." Ternyata menuntut ilmu dimudahkan jalannya menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Enggak senang kita. Dan ini sesuai dengan apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, di mana beliau mengatakan, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang melewati satu jalan yang dia menuntut ilmu di jalan tersebut, maka Allah mudahkan jalan yang menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau udah dapat surga, mau dapat apa lagi? Dan Allah mudahkan jalannya menuju surga dengan apa? Menuntut ilmu syar'i. Sehingga duduk kita saat ini di masjid ini, hadirkan niat tersebut di hati kita. Biar duduk kita di masjid ini mendapatkan keutamaan yang tadi kita sebutkan, yang Rasul sallallahu alaihi wasallam sabdakan. Keutamaan yang selanjutnya adalah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam di mana beliau mengatakan, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaika wa dzakarahumullahu fi man 'indah." Hadisnya sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala dari jalan Abu Hurairah radhiyallahu taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah satu kaum berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala seperti ini. Mereka membaca kitab Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an. Mereka mempelajarinya, kecuali akan turun ketenangan. Ini yang banyak dicari semua orang sekarang. Apa? Tenang. Akhirnya mereka cari itu dengan traveling, jalan-jalan jauh biar tenang hatinya. Mereka anggap ketenangan ada di sana. Ada yang berusaha mendapatkan ketenangan dengan mengejar kebebasan. Dia pikir kalau dia bebas dia bakal bisa senang dan tenang.
Mereka nggak tahu ketenangan adanya di majelis ilmu. Kenapa? Adem hati kita dengerin apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan. Apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan. Ini memberi ketenangan. Makanya beda orang yang menghabiskan malamnya di klub malam, ketawa-ketawa sama teman-temannya, gembira-gembira bersama, paginya sumpah. Tapi kalau kita lihat orang yang malamnya mungkin dia ada di atas sejadah, dia nangis sama Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, paginya senang. Ketenangan datangnya dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah berikan itu ada di majelis ilmu. Dan mereka dikelilingi oleh para malaikat. Bahkan dalam hadis yang lain Rasulullah SAW mengatakan, wa innal malaikata la tada'u ajnihataha ridhan li talabil ilmi ma yasna'. Malaikat itu ngumpulin kita, dikeliling majelis-majelis ilmu itu dikelilingin sama malaikat. Dikelilingin sama malaikat. Bahkan dalam riwayat yang lain malaikat menaruh sayap mereka sebagai salah satu bentuk penghormatan terhadap para penuntut ilmu. La haula wala quwwata illa billah. Ini keutamaan yang luar biasa, di mana Allah Subhanahu wa taala mengikut sertakan makhluk lain, yaitu malaikat, untuk memberikan kebaikan. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Semut di lubang semutnya, ikan-ikan yang ada di lautan, semuanya memintakan ampunan untuk para penuntut ilmu syar'i. Ini penuntut ilmu itu orang yang perlu kita iri sama mereka. Dan ini iri yang boleh ya, atau disebut dengan ghibtah. Kenapa kita iri sama mereka? Ini kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada mereka. Dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan ilmu syar'i ini hanya bisa dituntut oleh anak-anak muda. Orang tua pun bisa. Dengan dia datang ke masjid, ikut kajian, dengan mengharapkan mendapat ilmu, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala beri kebaikan ini semuanya. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah taala pernah membandingkan antara ilmu dan harta. Antara ilmu dan harta. Dengan banyak perbedaan. Di antara perbedaan yang mencolok di antara ilmu dan harta apa? Harta itu kita yang jaga, tapi ilmu yang akan menjaga kita. Kita pengen nabung ini, kita beli berangkas besinya aja udah berapa juta. Belum nabung, belum ada isinya. Belinya aja kita harus ngeluarin uang. Ada yang pengen beli celengan, belum ditaruh uangnya kita harus beli celengannya. Kita harus jaga tabungan tersebut. Tapi ilmu enggak. Ilmu justru dia yang menjaga kita. Dan ini perbedaan yang luar biasa, di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita faham mana halal, mana haram, mana petunjuk yang benar, mana petunjuk yang keliru. Dengan apa? Dengan kita menuntut ilmu syar'i. Binatang-binatang ikut mendoakan, malaikat berkumpul semuanya. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, wa dzakarahumullahu fi man indah. Kemudian namanya disebut-sebut sama Allah. Siapa kita? Kita ini siapa sampai Allah Subhanahu wa taala sebut-sebut kita? Kita ini siapa sampai Allah Subhanahu wa taala puji-puji kita? Kita ini enggak lebih dari hamba Allah Subhanahu wa taala yang penuh kekurangan. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala puji-puji kita di hadapan malaikatnya karena dia menuntut ilmu syar'i di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bapak-bapak sekali lagi yang punya anak semangat belajar, kasih semangat. Yang punya anaknya pesantren, telepon anaknya, kasih semangat sama anaknya. Nah, jalanmu adalah jalan yang Allah ridhai. Jalanmu jalannya para nabi. Jalanmu jalan kebaikan. Kita ketahui para raja dan para penguasa suka mengambil dan mencabut
kenikmatan pada rakyatnya. Kalau dia para raja dan para penguasa melihat rakyatnya nikmat dalam satu hal, si raja tersebut pengen itu ada pada dirinya dan dia juga senang dan gembira. Sampai para ulama mengatakan apa? Kalau seandainya para penguasa ini tahu nikmatnya nuntut ilmu, dia bakar rebut itu dari kita. Cuma nggak semuanya merasakan nikmat tersebut. Al-Imam Ibnu Mubarak ketika belajar zaman dahulu, belajar di malam hari gelap pakai pencahaya, dikatakan kepada beliau, tidaklah engkau takut duduk sendirian belajar, gak ada orang, yang lain pada tidur. Apa kata Ibnu Mubarak? Kaifa astauhish wa ana ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabi. Bagaimana aku takut dan khawatir sedangkan aku bersama Nabi dan para sahabatnya. Maksudnya hadis-hadis yang dibaca. Sampai sebagian ulama mengatakan gebukan tanganku yang kuusapkan ke kertas dari hapusan-hapusan tulisan ketika aku menulis nuntut ilmu, gebukan tersebut suaranya lebih indah dibandingkan suara-suara nyanyian yang banyak didambakan oleh orang lain. Ini nikmatnya nuntut ilmu, la haula wala quwata illa billah. Luar biasa, dan ini taufik dari Allah Subhanahu wa taala, pemberian minnah ilahiyah, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang suka datang kajian, bersyukur sama Allah. Yang dipermudah datang kajian, bersyukur sama Allah. Yang belum datang kajian, ahlan wa sahlan, mulai ikut kajian. Karena para ulama mengatakan untuk hadis yang tadi kita baca, Allah permudah jalan yang menuju surga, yaitu jalan para penuntut ilmu. Para ulama mengatakan keutamaan ini bukan hanya didapatkan oleh orang yang sudah banyak ilmunya, oleh orang yang sudah bertahun-tahun ngajinya, bukan. Orang yang baru memulai langkahnya dalam menuntut ilmu masuk dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan suatu ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh sebagian orang-orang dari negeri Yaman untuk menuntut ilmu. Orang-orang tersebut mengatakan, "Ya Rasulullah, ji'naka natlubul ilm." Ya Rasulullah, kami datang kepadamu untuk menuntut ilmu. Apa kata Rasulullah? Marhaban bi talibil ilm. Selamat datang wahai para penuntut ilmu. Disambut sama Rasulullah SAW dengan sambutan yang hangat. Dalam bahasa Arab, marhaban itu biasanya disebutkan dengan kalimat marhaban bik. Selamat datang, kamu yang datang. Tapi Rasulullah SAW di sini mengatakan selamat datang wahai penuntut ilmu. Para ulama mengatakan biar masuk semua penuntut ilmu pada sambutan Rasulullah SAW. Ini menunjukkan kemuliaan yang besar. Ini menunjukkan luar biasanya kita kalau kita menuntut ilmu syar'i. Makanya teman-teman yang menuntut ilmu, kalau disindir sama orang lain, mau jadi apa masuk pesantren? Mau jadi apa nuntut ilmu syar'i? Allah, ini pertanyaan yang kebalik. Jangan pernah ciut sama ancaman-ancaman cemen seperti itu, atau ejekan-ejekan cemen seperti itu. Wallah, kita berada di atas jalan yang luar biasa, jalan yang diridhoi sama Allah Subhanahu wa taala. Harusnya kita bangga menuntut ilmu syar'i, bisa datang kajian. Walhamdulillahirabbil alamin. Rasul sallallahu alaihi wasallam juga bersabda dalam hadis yang sahih, di mana beliau mengatakan, "Idza marartum bi riyadil jannati farta'u." Kalau kalian melewati taman surga, mampirlah sebentar. Taman surga. Sahabat kaget, kok ada taman surga di dunia? Wa ma riyadil jannati ya Rasulullah? Apa itu taman surga ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Hilaqudz dzikr. Kumpulan-kumpulan kajian. Itu taman surga. Kenapa? Isinya kebaikan. Orang yang cuma datang ke majelis tersebut nunggu temannya,
masuk dalam keutamaan majelis ilmu syar'i. Ini misalnya ada orang ya, dia pengen ke stasiun, pengen pergi, keretanya pagi-pagi, nunggu temannya belum datang, dia nunggu masuk sini sebentar. Dapat keutamaan majelis ilmu apa enggak? Dapat. La haula wala quwata illa billah. Ini kebaikan yang luar biasa. Ini kita pulang ke rumah kita, kenyang kita dengan pahala, keutamaan, kebaikan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Ini keutamaan dari majelis ilmu. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dari jalan Abi Umamah radhiyallahu taala anhu, di mana beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man ghada ila al-masjid la yuridu illa an yata'allama khairan aw yu'allimah kana lahu ka'ajri hajjin taman hajjuhu atau taman hajjatuhu." Kata Rasulullah, barang siapa yang pergi ke masjid, yang dia pergi ke masjid itu nggak pengen apa-apa kecuali ilmu, pengen belajar, au yu'allimahu, atau pengen ngajar. Dia pergi ke masjid pengen belajar atau ngajar, kecuali Allah bakal kasih ke dia pahala seperti pahala orang yang haji, sempurna hajinya. Dan Rasulullah SAW mengatakan apa? Wal hajjul mabrur laisa lahul jazaa illa al-jannah. Dan haji yang mabrur itu nggak ada balasan yang setimpal kecuali surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini tempat yang harusnya ramai dengan kajian-kajian ilmu. Tapi nggak semuanya tahu keutamaan tersebut, dan nggak semuanya Allah Subhanahu wa taala berikan taufik untuk bisa menghadiri majelis ilmu. Tidur di rumah enak, nyalain AC, tidur gelap. Tapi dengan datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala, mempelajari ilmu, mempelajari firman Allah, mempelajari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pulang ke rumah makmur hati kita. Dan ini yang dilakukan oleh mereka para sahabat. Ini yang dilakukan oleh mereka para sahabat. Semeninggal Rasul sallallahu alaihi wasallam, Abu Hurairah duduk di Masjid Nabawi, ngapain? At-tahdits, memberikan hadis-hadis sama umat semuanya. Belajar atau mengajarkan ilmu syar'i. Ini keutamaan, sekali lagi keutamaan yang besar. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kemudahan pada kita di zaman kita ini. Buku banyak dicetak, murah harganya. Kajian bisa didengarkan secara langsung. Kalau nggak sempat datang, bisa online. Mudah apa enggak? Radio, TV, kajian yang luar biasa. Yang tersisa satu, apa? Kita mau atau tidak? Kita mau atau tidak? Semoga apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kebaikannya pada kita hari ini dijadikan keberkahan yang besar untuk diri kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang ketika mendengarkan kebaikan bersegera mengamalkan kebaikan tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang kuat untuk bisa terus berada istiqamah di atas jalannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala perbaiki diri kita, perbaiki keluarga kita, perbaiki anak keturunan kita, dan memberikan kita, keluarga kita, keturunan kita ilmu yang bermanfaat dan dijauhkan dari ilmu yang tidak bermanfaat. Sekian bisa kami sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.